Halo sahabat Biotek, kembali lagi bersama aku Alda. Di sini kita bakal bahas lagi terkait bayi tabung atau IVF. Pada kasus ini terdapat sepasang suami istri yang ingin memiliki anak melalui sistem IVF atau in vitro fertilization, di mana suami berumur 42 tahun dan istri berumur 37 tahun. Kira-kira bisa nggak ya? Sebelum masuk lebih dalam, bayi tabung biasanya digunakan sepasang suami istri yang mereka mengalami infertilitas, di mana infertilitas merupakan ketidakmampuan mendapatkan kehamilan pada pasangan suami istri yang telah menikah dan melakukan hubungan selama kurun waktu 1 tahun dengan tanpa memakai penghalang atau kontrasepsi. Di sini, infertilitas diidentifikasi sebagai masalah kesehatan masyarakat secara global dengan diperkirakan 60 hingga 80 juta pasangan mengalami kesulitan mempunyai anak. Sebesar 2 hingga 10% pasangan mengalami kegagalan mendapatkan anak secara natural dan 1 dari 7 pasangan suami istri datang ke dokter spesialis untuk berkonsultasi terkait IVF ini. Secara biologis, pertumbuhan ovum pada proses IVF ini diawali dari stimulasi ovulasi, di mana di sini perempuan mungkin menerima obat-obatan untuk merangsang ovariumnya agar melepaskan lebih dari 1 ovum selama siklus menstruasi. Kemudian dilakukan pengambilan sel telur matang dan sperma pria, di mana pengumpulan ovum ini yang telah matang kemudian dikumpulkan melalui prosedur pengambilan ovul transvaginal yang dipandu oleh ultrasound. Kemudian juga pengambilan sperma bisa dilakukan melalui masturbasi atau bisa juga dengan metode lainnya. Kemudian masuk ke tahapan penanganan dari IVF ini, di mana suami istri yang mungkin merasa mengalami permasalahan infertilitas bisa kemudian untuk melakukan konsultasi ke dokter. Kemudian setelah konsultasi ke dokter, bisa dilakukan cek darah dan USG, kemudian dilakukan proses IVF seperti stimulasi ovum, pengambilan sel telur, pengambilan sperma, fertilisasi, kemudian pencangkokan embrio ke rahim, dan juga setelah itu kita bisa menunggu hasilnya selama 2 minggu yang kemudian akan diikuti dengan tes kehamilan. Nah, apabila hasilnya positif, kemudian bisa dilakukan pengecekan berkala dengan dokter kandungannya. Di Indonesia, hingga saat ini presentase terjadinya kehamilan setelah penanaman embrio mencapai 35%. Faktor penyebab infertilitas pada perempuan yang paling tinggi adalah kelainan pada tuba, yaitu kedua tuba non-paten, sedangkan penyebab infertilitas paling tinggi pada laki-laki disebabkan oleh kelainan pada sperma oligoastenol. Nah, dari studi kasus tadi, permasalahan suami istri tersebut dalam melakukan IVF mungkin bisa saja dari usia dari perempuan tersebut. Karena faktor yang diketahui berperan dalam keberhasilan IVF antaranya adalah penyebab infertilitas, usia perempuan, respons stimulasi ovarium, kualitas sperma, dan juga jumlah serta kondisi embrio yang dipindahkan ke dalam perut. Selain itu, terdapat beberapa masalah sosial yang sering dihadapi oleh orang dengan psikotik yang melakukan IVF ini. Di antaranya, tidak bekerja, kemiskinan, tidak memiliki rumah, penahanan, kepengecualian, dan ketidakberdayaan di masyarakat. Nah, mungkin itu tadi ya studi kasus kita mengenai IVF atau bayi tabung pada suami istri yang berusia 42 tahun dan juga 37 tahun. Oke, kapan-kapan lagi. Sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Billahi fissabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.